Ya, Shalom. Kami akan mempresentasikan untuk pengambilan nilai mata kuliah Agama Kristen Protestan dengan judul Science and Religion, Hubungan Iman Kristiani dengan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni. Sebelum materi ini kami presentasikan, alangkah baiknya kami mengawalinya dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ingin mengucap syukur atas berkat-Mu hingga pada hari ini kami masih merasakan kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Tuhan, berkatilah kami, anak-anak-Mu, agar menjadi anak yang lebih baik, takut akan Tuhan, dan selalu memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk pengambilan nilai mata kuliah agama Kristen. Kiranya Tuhan yang menolong kami selalu agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Dan berkatilah dosen pembimbing mata kuliah agama Kristen kami Bapak, yaitu Ibu Esther, kiranya Kau berikan kekuatan, kesabaran pada beliau dalam mengajar kami, atau membimbing kami. Dan berkati keluarganya Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baiklah, kami akan mempresentasikan mengenai materi hubungan iman Kristiani dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Next, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Iren Desinta Triana Hutajulu, dengan NIM 4332101058. Dan teman saya, Redo Christian Situmorang, dengan NIM 4332101056. Next. Pertama, saya akan menjelaskan tipologi hubungan iman dan ilmu pengetahuan dalam sejarah kekristenan. Yang pertama itu dominasi iman atau agama terhadap ilmu pengetahuan ataupun sains. Jadi tragisnya ketika Galileo mengemukakan temuan ilmu pengetahuannya bahwa bukan matahari yang beredar dari timur ke barat, melainkan bumilah yang beredar mengelilingi matahari. Gereja sebagai pemegang otoritas kebenaran ajaran teologi menjatuhkan hukuman kepadanya. Penemuannya justru dianggap bertentangan dengan deskripsi Alkitab yang ditafsirkan secara literal atau harfiah dan dikenal dengan istilah biblical literalis, tanpa memperhatikan konteks budaya ketika Alkitab ditulis. Nah, di sini Alkitab ditulis dalam konteks masyarakat agraris dan deskripsi tentang fenomena alam berdasarkan pengamatan semata-mata. Sementara penulis hendak menyaksikan bahwa di balik semua yang ada penciptanya. Suatu pengakuan tentang eksistensi Tuhan dan bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup dan bertindak dalam sejarah umat manusia. Next. Selanjutnya, yang kedua, dominasi ilmu pengetahuan terhadap agama atau iman. Tantangan utama atas agama atau iman dalam abad ilmu pengetahuan adalah keberhasilan metode ilmu pengetahuan. Tampaknya ilmu pengetahuan memberikan satu-satunya jalan yang dapat dipercaya menuju kepada pengetahuan. Banyak orang menganggap sains bersifat objektif, universal, dan didasarkan pada bukti pengamatan yang kuat. Sedangkan agama atau iman pada sisi yang lain bersifat sangat subjektif, lokal, emosional, dan didasarkan pada tradisi atau sumber yang saling bertentangan satu sama lain.
Sementara Alkitab sendiri mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan bisa kita lihat itu di kitab Ibrani 11 ayat 1. Lama-kelamaan, orang lebih yakin akan metode ilmu pengetahuan, mulai meragukan keyakinannya, dan bahkan meninggalkannya sebagai suatu yang tidak berdasar. Sebagai orang Kristen, kita diingatkan dengan ayat Alkitab ini. Pada kitab Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Next. Nah, di sini ada ahli agama itu Lake Willard Joe. Ian Barbour membagi tipe hubungan iman dan ilmu pengetahuan masa sekarang dalam 4 tipe hubungan. Menurut Willard Joe, keempat pengelompokan yang dibuat Barbour dapat disingkat dengan 4P, yakni pertentangan atau konflik, perpisahan atau independence, perbincangan atau dialog, dan perpaduan atau integration. Willard Joe lebih jauh menjelaskan makna dari keempat tipologi hubungan iman dan ilmu sebagai berikut. Next. Yang pertama itu ada pertentangan atau konflik. Pertentangan ialah hubungan yang bertentangan atau conflicting. Dan dalam kasus yang ekstrim, mungkin bahkan bermusuhan atau hostile. Barbour menunjukkan bahwa contoh historis dari konflik ini adalah kasus Galileo. Baik materialisme ilmiah dan literalisme alkitabiah percaya bahwa ada konflik yang serius antara ilmu pengetahuan masa kini dengan kepercayaan agamawi klasik. Menurut Barbour, keduanya justru mewakili penyalahgunaan ilmu pengetahuan. Penganut materialisme ilmiah mulai dengan ilmu pengetahuan, tapi kemudian berakhir dengan membuat klaim-klaim filosofis yang luas. Sebaliknya, penganut literalisme alkitabiah bergerak dari teologi lalu membuat klaim-klaim tentang hal-hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Next. Kedua, adanya perpisahan, itu independence. Perpisahan berarti ilmu dan agama berjalan sendiri-sendiri dengan bidang garapan, cara, dan tujuannya masing-masing tanpa saling mengganggu atau memperdulikan. Salah satu cara untuk menghindari konflik atau saling menyalahkan yaitu masing-masing mempunyai bidang yang berbeda dan dengan metode yang khas yang dapat dibenarkan atas dasar terminologinya sendiri-sendiri. Perpisahan yang tajam ini dimotivasi atau didorong bukan saja oleh keinginan untuk menghindari konflik yang tidak perlu, melainkan oleh keinginan untuk setia kepada sifat yang berbeda dari setiap bidang kehidupan dan pemikiran. Beberapa ahli bahkan berpendapat bahwa ilmu dan agama mempunyai perspektif yang berbeda atas bidang yang sama ketimbang bidang penelitian yang berbeda. Lanjut. Ketiga, perbincangan atau dialog. Perbincangan ialah hubungan yang saling terbuka dan saling menghormati, karena kedua belah pihak ingin memahami perbedaan dan persamaan antara keduanya. Banyak cara dan wilayah yang dapat digunakan oleh ilmu pengetahuan dan teologi atau iman untuk berdialog satu sama lain yang dapat memperkaya keduanya dalam memenuhi panggilannya untuk memanusiakan manusia, menjaga kelestarian alam semesta, dan pada saat yang sama memperkuat ketakwaan dan keimanannya kepada Allah. Salah satu yang diusulkan adalah mengembangkan spiritualitas yang berpusat kepada alam. Teologi Kristen sebaiknya menjaga keseimbangan antara imanensi ilahi dalam alam dan pada saat yang sama transendensi ilahi atas alam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Redo Situmorang. Ada Redo, silahkan. Oke, saya akan melanjutkan penjelasannya. Ada yang ketiga yaitu perbincangan atau dialog. Keempat, perpaduan atau integration. Tiga versi yang berbeda dari integrasi menurut
Ian Barbour. Yang pertama, dalam teologi ilmiah diklaim bahwa eksistensi Allah dapat disimpulkan dari bukti-bukti rancangan alam yang mana sedemikian diatur menunjukkan adanya suatu perancangan di baliknya. Yang kedua, dalam teologi tentang alam sumber utama dari teologi terletak di luar ilmu pengetahuan. Namun teori ilmiah dapat memengaruhi rumusan ulang dari doktrin-doktrin tertentu dalam agama tentang penciptaan dan hakikat manusia. Yang ketiga, dalam sintesa sistematis, baik ilmu maupun agama menyumbang untuk pengembangan dari suatu metafisik yang inklusif, seperti dalam filsafat proses. Dike Wilario menyimpulkan bahwa Barbour berpendapat perpaduan adalah hubungan yang bertumpu pada keyakinan bahwa pada dasarnya kawasan telaah, rancangan, dan tujuan ilmu dan agama adalah sama dan menyatu. Selanjutnya, eh, tentang teknologi modern. Apa itu teknologi modern? Barbour mengutip pendapat ahli yang mengatakan bahwa teknologi dapat didefinisikan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang terorganisir kepada tugas-tugas praktis melalui sistem-sistem yang tertata dengan mesin-mesin. Menurut Barbour, ada 3 kekuatan dan keuntungan dari definisi ini. Pertama, organized knowledge, yaitu pengetahuan yang terorganisir. Kedua, practical task, yang artinya tugas-tugas praktis. Dan yang ketiga, order time of the people and machine, yang artinya sistem tertata dari orang-orang dan mesin. Tipologi respons Kristen terhadap teknologi modern. Pada satu sisi, ada yang sangat positif dan menganggap teknologi sebagai pembebas. Tetapi ada juga yang sangat pesimis dan menganggap teknologi sebagai ancaman. Ada juga yang berada di tengah dan sangat berhati-hati dalam merespon teknologi modern. Ian Barbour mengidentifikasi 3 respons utama terhadap teknologi dalam bukunya Ethics in the Age of Technology, yaitu pertama, teknofobia ialah respons mencurigai teknologi sebagai ancaman bagi nilai-nilai tradisional dan manusia. Kedua, teknoeuforia adalah respons melihat teknologi sebagai jawaban bagi segala masalah manusia dan kemajuan. Dan yang ketiga, pendekatan terpadu ialah respons mencoba untuk mengintegrasikan nilai-nilai etika dan humanitas ke dalam pengembangan teknologi. Teknologi sebagai pembebas atau liberator. Teknologi telah dirayakan sebagai sumber dari kemajuan material dan pemenuhan kemanusiaan. Berikut ini diidentifikasi beberapa kegunaan teknologi. Yang pertama, standar kehidupan yang lebih tinggi. Mesin-mesin misalnya telah membebaskan manusia dari pekerjaan berat yang menghabiskan waktu dan tenaga atau energi. Kedua, kesempatan untuk memilih. Mobilitas geografis dan sosial memungkinkan suatu pilihan yang lebih besar baik untuk pekerjaan atau tempat. Ketiga, lebih banyak waktu luang. Peningkatan dalam produktivitas telah membawa kita kepada jam kerja yang lebih pendek. Dan yang keempat, komunikasi-komunikasi yang meningkat. Dengan teknologi elektronik, seperti radio, televisi, atau jaringan komputer, kecepatan, jangkauan, dan komunikasi telah berkembang pesat. Kedua, itu ada teknologi sebagai ancaman. Ada 5 ciri teknologi industri yang dijadikan dasar kritik, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kemanusiaan. Yang pertama itu ada uniformitas dalam masyarakat yang bersifat massal. Identitas individu ditentukan oleh peranannya dalam organisasi, penyesuaian diri dengan masyarakat merusak spontanitas dan kebebasan. Kedua, kriteria yang sempit tentang efisiensi. Kriterianya adalah efisiensi dalam mencapai suatu tujuan tunggal atau suatu rangkaian tujuan-tujuan yang sempit. Ketiga, tidak bersifat pribadi dan manipulasi. Hubungan-hubungan dalam masyarakat teknologi dijadikan spesialisasi dan fungsional. Dan yang keempat, tidak dapat dikontrol. Dan yang kelima, keterasingan pekerjaan.
Yang ketiga itu ada teknologi sebagai instrumen kekuasaan. Berpendapat bahwa teknologi tidak secara inheren baik, jelek, atau jahat, tetapi teknologi adalah instrumen kekuasaan yang ambigu atau mendua, yang konsekuensi-konsekuensinya tergantung pada konteks sosialnya. Barbour mengemukakan dua hal dalam kaitan dengan posisi ketiga ini. Pertama, tentang hubungan teknologi dengan kekuasaan politik. Kedua adalah mengarahkan kembali teknologi. Hubungan teknologi dan kekuasaan politik. Pada satu sisi, para pendukung teknologi memiliki hubungan dengan politik bersikap kritis terhadap teknologi. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, kita dapat berharap bahwa keputusan politis yang dibuat oleh para birokrat dapat sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan perusahaan besar. Dengan perkataan lain, sesungguhnya rakyatlah yang harus mengontrol teknologi macam apa yang dikembangkan dan untuk tujuan apa dikembangkannya teknologi tersebut. Hak individu diutamakan atas kepentingan dan kebaikan bersama, walaupun disadari bahwa manusia semakin saling tergantung. Membangun sikap Kristen yang lebih realistis terhadap teknologi. Kita tidak dapat terlalu optimis dan mengagungkan teknologi sebagai penyelamat, hanya karena Tuhan yang dapat menyelamatkan. Keasikan dengan teknologi dapat berkembang menjadi sikap mendewakan teknologi, suatu penyangkalan dari kedaulatan dan kekuasaan Allah, dan juga suatu ancaman terhadap eksistensi manusia yang khas. Akan tetapi, kita juga jangan terlalu pesimis dengan teknologi, sebab teknologi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sesungguhnya adalah perwujudan dan ekspresi yang sah dari kapasitas kreatif manusia dan merupakan kontribusi esensial bagi kesejahteraannya. Oke, sekian dari presentasi kami. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami, alangkah baiknya kita berdoa sebelum menutup presentasinya. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu dan memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat selalu sehat sampai hari ini. Kiranya Engkau memberikan kami segala kemudahan dalam suatu aktivitas apapun. Hanya ini yang bisa kami sampaikan, Tuhan. Amin. Oke, sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.